Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyah alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Pasal pada pembahasan tentang tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyah, didistribusikan, dibagikan zakat itu kepada 8 golongan. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ayat ini menjadi acuan bagi orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat atau panitia-panitia dalam pendistribusian zakat. Di luar golongan yang 8 ini berarti tidak berhak menerima. Innamas shadaqatu, sesungguhnya hanya saja yang namanya zakat itu, sedekah di sini artikan zakat, lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama untuk kaum fakir, yang kedua orang-orang miskin. Para ulama menyatakan pendapat pertama, fakir dan miskin itu sama, dalam artian sama-sama kurang mampu. Namun ada juga yang membedakan, kalau fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak terpenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Sementara kalau miskin, orang yang memiliki penghasilan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Jadi ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Intinya fakir dan miskin itu adalah orang-orang yang tidak bisa, tidak mampu memenuhi kebutuhannya dikarenakan penghasilannya yang terbatas. Maka ini harus menjadi golongan pertama yang didahulukan dalam pendistribusian zakat, fakir, miskin. Kecuali fakir dan miskin itu adalah merupakan zuriyah Rasul, keluarga Rasul dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang mungkin kita kenal istilah sekarang para habaib. Habib-habib itu seandainya mereka miskin,
seandainya mereka fakir tidak mendapatkan jatah zakat karena kefakirannya, karena kemiskinannya, sebab itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang berhak menerima zakat adalah wal amilina, para pengurus zakat yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan lembaga tertentu. Tapi dengan catatan seperti yang saya sampaikan kemarin, jika mereka tidak memiliki gaji tetap. Kalau memiliki gaji tetap, bekerja di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, gajinya tetap. Bahkan banyak di antara mereka yang PNS nggak dapat dia dari jalur amilnya. Namun bagi para amil, para panitia yang berada di masjid, yang berada di musola atau lembaga-lembaga lainnya, dia mendapatkan tuh hak zakat sebagai amil, seandainya pun dia orang kaya. Bukan karena kayanya, tapi karena posisinya sebagai amil, sebagai mengurus zakat, dihitung sebagai upah kerjanya dalam kepengurusan zakat yang dikelola oleh masjid atau lembaga tertentu. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang masih lemah hatinya. Mu'allafati qulubuhum itu banyak dijelaskan oleh ulama, di antaranya satu, orang-orang yang baru masuk Islam dikhawatirkan imannya masih kurang kuat, masih lemah, gampang tergoda, terbujuk. Ketika dia masuk Islam jadi jatuh miskin, maka boleh diserahkan zakat kepada mereka. Tapi mu'alaf itu ada batasannya juga. Nggak bisa 10 tahun dianggap mu'alaf, udah kelamaan. Jadi orang-orang yang benar-benar baru masuk Islam dan imannya masih goyang-goyang, takut-takut balik lagi ke kafiran karena faktor ekonomi, maka diberikan zakat kepada mereka. Atau mu'alaf juga diartikan sebagai para pemimpin kafir yang kaya masuk Islam, diharapkan dengan masuk Islamnya itu pengikut-pengikutnya, rakyat-rakyatnya ikut masuk Islam juga. Dia kaya, berpengaruh, berpotensi jadi pemimpin di sebuah kabilah, satu suku, maka diberikan kepada dia zakat. Untuk apa? Untuk dengan potensi yang dia miliki itu mempengaruhi yang lain agar bisa masuk Islam, walaupun dia kaya. Jadi dilihat dari sisi kemanfaatannya. Atau juga kata ulama, termasuk mu'alaf itu adalah orang-orang yang diharapkan keislamannya, belum masuk Islam. Kafirnya kafir zimmi, tapi ada potensi untuk masuk Islam, boleh diserahkan kepada mereka zakat agar tertarik terhadap Islam. Ini bagian dari strategi dakwah. Tapi tentunya untuk yang posisi ini nih, orang-orang yang diharapkan keislaman itu berada di bagian belakang setelah fakir dan miskin dulu dari kalangan kaum muslimin. Yang kelima, wafir riqab, orang-orang yang dalam masa perbudakan, budak-budak yang diminta untuk menebus dirinya, bukan budak murni. Kalau budak murni emang semata-mata dia budak, nggak dapat, karena hartanya itu masih nanti milik tuan
Kata tuannya nih yang punya budak, kalau kamu pengen bebas, pengen jadi orang merdeka, tebus dirimu dengan uang sekian ratus juta misalnya kalau pakai kurs sekarang. Maka dia boleh tuh mendatangi amil-amil badan pengelola zakat untuk diminta bantuannya mengurangi beban dirinya agar bisa terbebas dari perbudakan. Tapi zaman sekarang udah hampir nggak ada perbudakan. Walaupun kata ulama suatu saat nanti menjelang akhir zaman akan kembali lagi terjadi perbudakan. Makanya hukum perbudakan di dalam Al-Quran tidak dihapus. Karena suatu saat akan ada lagi. Selanjutnya wal gharimin, orang-orang yang berhutang, terlilit hutang, hampir jatuh pailit, atau juga orang-orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan syiar dakwah Islam, boleh mendapatkan zakat. Misalnya ada orang kaya ya artinya orang berduit di atas miskin. Lihat pembangunan masjid tertunda-tunda karena gak ada biaya. Akhirnya dia inisiatif, ini masjid harus jadi, kalaupun harus hutang deh. Dia bilang sama pengurusnya, ini masjid saya yang tanggung, datang ke material, tolong drop barang-barang, tapi utang, termasuk tukangnya diutangin, semuanya serba diutangin sama dia. Total ada ratusan juta utangnya itu, karena untuk kepentingan dakwah Islam. Secara prinsip dia bukan fakir, bukan miskin, karena mungkin punya penghasilan yang lebih, bukan juga panitia, bukan juga mu'alaf, tapi menanggung hutang atau menanggung hutang orang lain. Ada orang hutang nggak sanggup bayar, rumahnya pengen disita, lalu saya nih misalnya bilang, lo jangan sita rumahnya, saya yang tanggung hutangnya, saya yang jadi jaminannya. Karena saya yang jadi penjamin, maka yang dikejar-kejar oleh yang ngutangin kan saya nih. Utang bukan utang saya. Seandainya pun saya bukan orang fakir, bukan orang miskin, maka ketika distribusi zakat, orang-orang model kayak begitu tuh, yang menanggung hutang orang lain, menjamin hutang orang lain, menanggung hutang untuk syiar dakwah, boleh diberikan zakat, bukan untuk konsumsi pribadinya, tapi untuk melunasi hutangnya. Berapa hutangnya di sana, Pak Haji? Di material 50 juta, nih dari uang zakat 25 juta, tapi nggak masuk kantongnya untuk masuk ke orang yang mengutangkannya itu boleh, walaupun dia orang kaya, karena dia menanggung hutang orang lain. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Zaman dulu itu orang-orang yang berperang di jalan Allah, bertempur dengan orang-orang di luar Islam, itu diberikan hak zakatnya sekalipun dia orang kaya. Nah zaman sekarang, karena hampir tiada peperangan antar agama, hampir tidak ada, maka yang terkategorikan sebagai fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang berdakwah demi agama Allah, termasuk para pengajar, para guru, para ustadz, para kiai, para pengasuh pondok pesantren dan lain sebagainya. Wa huwa fisabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berhak menerima zakat dalam rangka untuk lebih mensiarkan agama Allah, sehingga dia fokus berdakwah, fokus menyebarkan agama Islam. Kan kasihan pimpinan pondok pesantren misalnya udah ngurusin santri juga, bayarannya kurang, mikirin makan keluarganya, akhirnya
nggak fokus dakwahnya, mobil ke tempat lain, sibuk mobil, santrinya ditinggal. Maka untuk menghindari yang kayak gitu, boleh diserahkan zakat kepada mereka. Yang terakhir, wabni sabil. Yang terkategorikan orang berhak menerima zakat adalah ibu sabil, anak jalan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kehabisan ongkos, walaupun misalnya di negerinya dia orang kaya, tapi ketika merantau sebatang kara, kehabisan ongkos, kehabisan segala macam perbendaharaan, barang dan uangnya, maka boleh kepada mereka diberikan zakat. Musafir yang kehabisan ongkos boleh diberikan zakat, seandainya pun di negeri asalnya dia orang kaya, tapi karena posisinya saat itu adalah musafir, maka boleh diberikan zakatnya. Nah, di luar yang 8 ini gak dapat. Makanya saya bilang kemarin, kalaupun ada anak yatim tapi dia kaya, maka insya Allah gak dapat, karena gak termasuk 8 ini. Maka digunakan kalimatnya innama, hanya saja. Jadi yang di luar 8 itu tidak mendapatkan hak zakatnya. Nah, berkaitan mengeluarkan zakat ini, karena zakat itu adalah ibadah, bagi siapapun yang mengeluarkan zakat harus ada niatnya. Kalau yang sering diajarkan oleh guru-guru kita itu lapas niatnya itu udah ada tuh. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, untuk diri saya, misalnya dengan keluarga kita, wa ahli, dan keluarga saya. Itu lapasnya. Tapi kalau agak bingung dengan lapasnya, boleh pakai bahasa Indonesia atau tetap dalam hati, saya keluarin zakat nih buat saya dan keluarga saya. Atau saya keluarin zakat, saya punya anak misalnya 3 atau 4, ya, saya keluarin buat saya, buat istri saya, buat anak saya. Saya misah-misah gitu, 2 di masjid Al-Istiqomah, misal 2 di Al-Anwar, 2 lagi tempat lain, maka harus ditakyinkan. Yang 2 nih yang di Istiqomah buat saya dan istri saya, yang di Al-Anwar buat anak saya si A si B, terus begitu, biar jelas. Karena ini adalah perkara ibadah, harus ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya, takutnya nggak dianggap sebagai sebuah perkara ibadah. Dan bagi yang menerima zakat, baik itu mustahik ataupun amil, setelah menerima zakat doain. Nggak cukup terima kasih, karena bahasa Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta-harta mereka itu zakatnya sebagai pembersih dan pencuci. Wa sholli alaihim, dan doakan mereka, inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doa-doa kalian kepada mereka itu menenangkan hati. Maka panitia ataupun yang menerima mustahik zakat, ketika dapat nih, ini ada zakat nih diserahkan ya untuk sekian jiwa, doain. Doanya memang tidak ada aturan khusus, yang penting doain supaya ada keberkahan dan yang bersedekah itu mendapatkan pahala. Nggak cukup terima kasih ya, terima kasih nggak cukup, tambahin semoga tambah berkahnya. Atau dalam mazhab Syafi'i itu diajarkan doanya, ajarakallahu bima a'taita wa barakallahu bima abqaita. Semoga Allah berikan ganjaran yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya atas yang apa yang engkau berikan, dan semoga juga Allah berkahi harta yang kamu sisakan. Yang kamu berikan diberikan pahala, yang kamu sisakan, yang ada di rumah, yang ada di rekening, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya minimal. Ya, jangan udah terima kasih lupa udah gitu ya, jangan. Karena orang-orang kaya itu butuh doa kita. Orang-orang yang mengeluarkan zakat butuh doa kita, supaya yang terima dapat berkah, yang memberi juga dapat berkah. Nah, tambahan 10 menit itu zakat ya. Nah, sekarang kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri. Mumpung nih sekarang insya Allah terakhir pengajian kita 20
terakhir hari ini. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Ada beberapa rambu-rambu ketentuan yang harus kita perhatikan. Pertama, ketentuan Idul Fitri itu tetap yang menentukan adalah pemerintah, bukan ormas, bukan lembaga. Walaupun ada beberapa lembaga, ormas, organisasi kemasyarakatan sudah mengumumkan bahwa lembaganya menentukan 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 Mei. Seandainya seperti itu. Tapi itu belum bisa dijadikan ketentuan yang pasti. Kenapa? Karena yang berhak menentukan adalah dalam hal ini kodi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Kodinya adalah Departemen Agama dan jajarannya. Maka di kita itu sebelum penentuan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal ada namanya sidang isbat. Isbat itu penetapan. Sidang isbatnya baru tanggal 11. Kalau seandainya tanggal 11 dilihat ada hilal, maka bisa boleh jadi lebarannya tanggal 12. Tapi kalau nggak ada, berarti digenapkan bulan Ramadan itu menjadi 30 hari, jatuhnya tanggal 13. Jelas ya? Paham ya? Tunggu aja pemerintah. Pemerintah mau bilang tanggal 12 jadi. Kalau pemerintah tanggal 13 jadi, asalnya tanggal 14. Kelewatan. Kenapa? Karena bulan di kalender Hijriah hanya 29, 30. Nggak ada bulan 28, nggak ada bulan 31. Kalau kalender Masehi ada 28, Februari itu 28. Ada juga 31, Januari itu 31. Tapi bulan Hijriah hanya 29, 30, itu aja. Kalau berarti lebarannya kalau nggak tanggal 12, tanggal 13. Ada tuh Pak Ustaz di Sumatera yang udah lebaran 2 hari yang lalu, orang rambutnya kuning, bodo amat, jangan pikirin yang begitu. Ya, ketentuannya nggak jelas. Yang kedua, hari raya diawali dengan takbir. Ya, kalau Idul Fitri biasanya kita takbirnya mulai ba'da maghrib. Kalau seandainya lebaran hari 30 hari Kamis, hari Kamis, berarti malam Kamis habis maghrib itu untuk Idul Fitri takbiran. Walaupun ya, ada kaul ulama yang mengatakan boleh dari pagi dan subuh, boleh dari pagi, disamakan dengan Idul Adha. Bahkan kalau Idul Adha dari tanggal 1 udah boleh tuh, 1 Zulhijjah. Tapi yang umum di kita habis maghrib takbir. Takbir di masjid boleh, di musola boleh, di rumah boleh, di jalan juga nggak apa-apa. Sambil keliling-keliling nyari baju lebaran, yang kurang-kurang takbirnya amanah sama insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir. Pada malam itu zikir yang paling utama adalah takbir. Jangan sia-siain. Ya, ramein masjid, ramein musola. Sedih ya kadang-kadang, mohon maaf, malam takbiran kita lebih ramai di jalanan, bahkan pedasan dan lain sebagainya. Di rumah, ya kali kalau di rumah sambil numpuk kuli. Enggak juga, di rumah nonton TV, film dan lain sebagainya. Mereka di masjid. Karena malam itu kita dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan dengan takbir. Ya, apalagi kalau di masjid kita itu kan jam 9, jam 10 ada tahlil bersama. Ayo dah. Ya, kalau yang kemarin-kemarin kita nggak sempat tahlilan di rumah kita, besok malam takbiran bikin tumpah banyakkan, kumpulin di masjid jam 9, jam 10 kita tahlil bersama, makan tumpah bareng-bareng. Gitu ya. Ini budaya-budaya yang baik ini jangan dihilangin. Ini kan budaya-budaya orang tua kita dulu nih. Saya dengar cerita-cerita orang tua dulu kalau malam takbirin, masya Allah, ya arwahnya keliling. Kalau zaman sekarang mungkin nggak bisa, tempatnya sempit. Daripada bingung, bawa tumpahnya ke masjid, tahlilan bareng-bareng. Setelah itu makan tumpah bareng-bareng. Gitu ya. Jangan di rumah. Mau ngapain? Laki-laki malam takbiran di rumah mau ngapain? Mau nyetrika baju? Kan enggak. Ayo dah, masjid kita ramein. Pulang jam 12 nggak apa-apa, kecuali yang besoknya ada tugas khotib, imam, jangan
zakat udah beres urusannya. Nah, sholat Id dianjurkan di lapangan, dianjurkan. Cuma zaman sekarang lapangan rada susah, maka silakan masjid musola bikin, ya masjid musola bikin untuk menambah syiar. Cuma ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, waktu sholat Id itu bertepatan dengan bolehnya dilakukan sholat sunnah, dalam hal ini duha. Maka waktu sholat Id itu masuknya setelah masuk sholat duha. Jam berapa ya? Saya sering ajarin, hitung-hitungan gampangnya sekarang 2 jam setelah waktu subuh. Kalau waktu subuh sekarang jam 4.36, betul ya? Maka waktu sholat yang kita jaga-jaga benar untuk sholat Idul Fitri itu jam 6.36. Jangan kurang kalau bisa. Yang bagus, bahkan ada yang sampai nunggu sampai jam 7, itu benar-benar ikhtiar banget jaga-jaga. Bahkan kalau cerita orang tua kita dulu, ada yang kadang jam 8, jam 9 baru sholat Idul Fitri karena pada ngarit dulu gitu. Ya kalau tempat kita jam 6.36 dah, jangan sampai kurang. Jangan sampai setengah 7 kurang udah sholat, jangan sampai kayak gitu. Takutnya belum masuk waktu. Gitu ya, jam 6.36 minimal banget dah. Biarin jalanan udah penuh juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting udah masuk waktu, ntar tinggal khotibnya aja bisikin, jangan lama-lama gitu. Ya, kalau bisikin khotib lebih enak daripada bisikin malaikat belum masuk waktu, dan catatan tanggung jangan. Ya, mendingan bisikin khotib jam 6.36 minimal banget. Yang kedua, yang selanjutnya, ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id itu nggak ada rawatibnya, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, kecuali kalau dia bikinnya di masjid ada tahiyatul masjid. Tapi kalau bikinnya di lapangan nggak usah sholat sunnah. Ya pernah ya saya khotib di lapangan, itu ada orang sholat apa ya gitu. Kalau sholatnya sholat duha harus sudah masuk duha. Tapi kalau dia belum masuk waktu duha, dia sholat apa? Tahiyatul maidah, penghormatan lapangan nggak ada. Tahiyatul masjid yang ada, penghormatan masjid. Jadi kalau yang di jalanan dia belum masuk sholat duha, datang duduk aja, nggak usah sholat lagi karena nggak ada rawatib, kecuali sholat sunnah yang lain. Kecuali sholat sunnah yang lain, gitu ya. Nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, gitu. Nah, pengen berangkatnya sudah sering saya anjurkan takbir. Kita keluar rumah udah takbir tuh, yang dari Bangka 5, yang dari Bangka 4, yang dari Gang Nain, yang dari atas 11. Takbir keluar bareng-bareng, Allah, wah masya Allah. Itu kalau semua pada takbir bergumur itu luar biasa, syiarnya luar biasa ya. Takbir, jangan sekedar ngobrol jalan gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuma nggak dapat sunnahnya gitu. Ya boleh sambil merokok sambil ngobrol, tapi lebih afdolnya dengan takbir, keliling keluar takbir. Lalu pakai pakaian yang bagus. Yang perempuan udah tutup aurat dari rumah. Ini agak kadang berangkatnya mukenanya dilipat, masih pakai celana segini, pakai mukenanya di masjid, kurang bagus kayak gitu. Perempuan itu pakainya dari rumah udah tutup aurat, udah pakai mukena. Jadi nggak nambah-nambahin dosa, kan buka aurat dosa. Sunnahnya lagi makan sebelum hari raya, sholat hari raya Idul Fitri. Makan dulu, walaupun hanya minum seteguk air atau makan kue nasar barang 2 biji, itu udah masuk dalam sunnahnya. Berbeda dengan sholat hari raya Idul Adha. Kalau Idul Adha tidak dianjurkan untuk makan dulu. Tapi kalau Idul Fitri makan dulu, karena Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Makan dulu, walaupun hanya sekedar kue, rengginang atau biji, juga apa-apa jadi itu. Plus lagi mandi sebelum berangkat. Insya Allah kalau mandi kita mandi ya. Cuma kata ulama, mandinya itu yang bagus seperti mandi janabah, seperti mandi hadas besar, komplit berarti dari ujung ke ujung. Walaupun tidak janabah, walaupun kita tidak dalam keadaan junub, tapi dianjurkannya
mandinya seperti mandi junub gitu, sehingga kita benar-benar mendapatkan kesunahannya sempurna. Pakai minyak wangi, pakai pakaian yang terbagus yang kita punya gitu. Dan usahakan ikut sholat id itu sampai habis, sampai khotib turun dari mimbar. Jangan assalamualaikum assalamualaikum khotib naik di jalan. Sah sih sholatnya, sah gitu. Cuma kan alangkah sangat sayangnya gitu, udah dikumpulin suruh datang, pas khotib lagi menyampaikan mau izahnya dia nggak datang, dia nggak dengerin. Sayang, udah ngaji jarang, majelis saling nggak pernah nongol, khutbah Jumat dia tidur, khutbah Id dia pulang duluan. Kapan dapat pencerahan ilmunya? Sampai habis, sampai kelar, sampai selesai. Karena itu ada hikmah-hikmah yang kita bisa ambil di dalamnya. Nah, selanjutnya kalau udah selesai, pulang lewat jalur yang berbeda kalau bisa ya muter gitu, lewat Gang Nain kayak kalau berangkat dari Bangka 5 Gang Nain, yang berangkat dari Bangka 4 sono kayak Bangka 8 yang Jawa dikit, Jawa deh ya, kalau Jawa ya lewat Panek dah. Ini sunnah. Jadi kalau nggak begitu juga nggak apa-apa, minimal nih saya kasih gampangnya, minimal kalau seandainya nggak mau muter juga nih, kalau berangkat dari Bangka 5 berangkatnya kita ambil jalur sini sebelah kiri, pulangnya dari jalur sini lagi kiri kita, jadi beda kanan, berangkat dari sono pulang di sini. Yang di Bangka 4 kalau berangkatnya dari seberang sono, pulangnya dari jajaran sini gitu, biar mendapatkan tambahan saksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, setelah berhari raya sholat id, silahkan dah mau ngapain juga boleh. Ya, mau salam-salaman bertamu juga nggak apa-apa, asal tuan rumahnya terima. Karena ada yang tuan rumahnya nggak terima, jangan maksa. Kalau tuan rumahnya nggak terima tamu, jangan maksa. Apaan rumah dia, rumah tamu nggak boleh, itu privasi dia. Jangan. Tapi kalau yang tuan rumah menerima, silahkan. Wah, gak ada anjurannya, Pak Ustaz. Lebaran pakai salam-salaman, kunjung mengunjungi, nggak ada aturannya. Iya, nggak ada aturannya, namanya adat. Lebaran bikin ketupat juga nggak ada aturannya. Lebaran bikin kue nastar juga nggak ada aturannya. Giliran salaman lu protes, giliran kue nastar di rumah lu diem aja, gitu ya. Jadi sesuatu yang adat yang diributin. Yang penting syariatnya kita udah bagus, puasanya puas 1 bulan, ditutup dengan zakat, dihiasi dengan sholat hari raya Idul Fitri, terus bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya. Maka berkaitan dengan itu, saya pribadi mohon maaf nih, ya selama pengajian subuh Ramadan ataupun hari-hari sebelumnya mungkin ada salah, ada hilaf, ada kekurangan, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Besok kita mau lebaran, tamu-tamunya udah banyak kesibukan masing-masing, nggak sempat ketemu, ya. Walaupun banyak yang nggak pulang kampung sih, saya lihat jalan tol udah pada ditutup-tutupin. Tapi kali aja ada urusan-urusan yang lain, nggak sempat bertemu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini dapat dimaksimalkan, plus keluar dari Ramadan dosa kita kepada Allah diampuni, dosa kita sesama manusia juga saling memaafkan. Dan paling terakhir banget, saya anjurkan 27 Ramadan, malam 27 Ramadan itu jatuhnya malam minggu ya. Nah, ini kita udah berjalan berapa malam kita, alhamdulillah tahajud bareng-bareng. Barisannya itu kadang 3 baris, kadang 2 baris. Saya harapin banget dah kalau malam-malam lain nggak bisa ya, besok malam 27 udah tuh ya, malam minggu. Yang kerja nggak kerja ya kan, udah pada banyak yang libur, yang ngajar juga banyak libur. Ayo dah isi ya, ramein masih gitu. Nggak tentu bulan Ramadan kita bisa, tahun depan bisa dia mulai bareng-bareng. Ayo 27 Ramadan besok kau perlu itikaf. Saya udah niatin sih, niatin ada habis tarawih, ada urusan sama Ustaz Asmar dan teman-teman, keluar sebentar balik ke masjid itikaf di sini.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من نعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العافية وعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تحميلنا وتخشعنا وتضرعنا وتعطلنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله